Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, menunjukkan bahwa ketika sujud hendaklah kita meletakkan kedua telapak tangan, maksudnya diletakkan ke tanah, dan mengangkat kedua siku tangan, yaitu tidak boleh menempel ke tanah. Di mana kita meletakkan kedua telapak tangan? Para ulama menjelaskan bahwa hadis yang sahih menunjukkan Nabi meletakkan pada area wajah. Nah, maka ketika sujud, wajah ke tanah, tangan juga ke tanah, areanya sama, ya, sejajar antara tangan dengan wajah tersebut. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa sholat itu hendaklah kita menampakkan kesungguhan, jangan menampakkan kemalasan. Maka ini harus diangkat, ya. Karena kalau kita tempelkan siku kita pada tanah, ini berarti menampakkan kemalasan. 677. Idza apabila sarratka, menyenangkan Anda, hasanatuka, kebaikan Anda, wasa'atka, dan menyusahkan Anda, sayyi'atuka, keburukan Anda, yaitu perbuatan dosa, fa anta mu'min, maka Anda adalah orang yang beriman. Hadis ini ada sababul wurudnya. Ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mal iman, wahai Rasulullah, tanda iman itu bagaimana? Maka beliau menjawab, kalau engkau melakukan ibadah, amal soleh, senang, nah itu berarti beriman. Kalau engkau melakukan dosa, kemudian susah, itu berarti beriman. Maka kalau orang yang tidak punya iman, dia melakukan dosa, tidak ada perasaan apapun juga. Bahkan mungkin bangga dia. Dia mengatakan, saya tadi malam berhasil menghabiskan 5 gelas minuman keras, nah, bangga. Nah, itu karena apa? Tidak punya iman. Saya tadi malam berhasil sama seorang wanita, sudah saya renggut keperawanannya, bangga, cerita-cerita, itu berarti nggak ada iman. Orang beriman susah kalau sudah melakukan keburukan. Sebagaimana sahabat Nabi yang bernama Ma'is, sudah terlanjur berzina, susah hatinya, maka datang kepada Nabi minta disucikan. Hadis 678. Idza apabila sirtum, kalian berjalan fi ardin, pada satu tanah khosbatin yang subur, fa'atu, maka berikanlah ad-dawaba, kepada kendaraan, yaitu onta kalau zaman dulu, hadzaha, bagiannya, yaitu diberi kesempatan untuk merumput di situ. Jangan dipakai terus sehingga lelah, tapi diberi istirahat, merumput dulu. Wa idza, dan apabila sirtum, kalian berjalan fi ardin, pada satu tempat mujdibatin yang gersang, fanju alaiha, maka percepatlah di atasnya. Jadi safarnya jangan perlahan-lahan, tapi ngebut nih. Supaya apa? Supaya sampai tujuan dia masih kondisi kuat. Jangan sampai kondisi sudah loyo belum sampai tujuan. Wa idza, dan apabila arrostum, kalian istirahat di akhir malam, fala tu'arrisu, maka janganlah istirahat di akhir malam, ala qari'atit thariq, di tengah-tengah jalan. Fa innaha, karena sesungguhnya tengah jalan itu, ma'wa, tempat bermalamnya, kulli dabbatin, setiap binatang melata. Hadis 679. Idza apabila saraqa, maling, al-mamluku, budak, fabi'hu, maka juallah budak tadi, walau meskipun binashin, dengan harga 1 nash. 1 nash itu adalah separuh uqiyah. Separuh uqiyah itu sama dengan isruna dirhaman, 20 dirham. Maksudnya meskipun harganya hanya sangat murah, jual saja. Karena budakmu itu budak yang jelek, budak yang punya sifat maling. Nah, maka orang yang tidak baik ini jangan dipelihara. Orang yang tidak baik buang aja, dijual. Meskipun harganya murah, gak ada masalah. Yang penting kita jauh dari orang-orang jelek. Maka hadis ini secara tidak langsung menunjukkan juga bahwa kita jangan dekat-dekat dengan orang jelek. Orang jelek dijauhi. Karena kejelekan itu sifatnya akan merembet kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu akan sesuai dengan agama atau adat orang yang menjadi kekasihnya. Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum may yukhalil, maka masing-masing hendaklah memperhatikan dengan siapa dia berteman. Hadis riwayat Abu Dawud, sahih. Hadis yang barusan kita baca tadi didhaifkan oleh Al-Albani, ya, tapi maknanya bagus, yaitu memang orang yang jelek itu jangan dipelihara, dibuang aja, dijual.
680. Idza apabila saqa memberi minum ar-rajulu seseorang imra'atahu kepada istrinya al-ma'a air putih ujira dia mendapatkan pahala. Hadis ini sahih menunjukkan bahwa apapun nafkah oleh suami kepada istri berpahala. Disebutkan alma air itu karena air itu nggak ada nilainya. Biasanya air nggak dijual, nih. Air putih ya di mana-mana ada. Di masjid ini juga ada air putih gratis, nih. Nggak dijual. Maka maksud Nabi sesuatu yang gratisan biasanya, yang tidak ada nilainya, itu aja dikasih pahala. Apalagi kalau sesuatu yang harganya mahal, membelikan istri alat masak sehingga dia masaknya nyaman, penak masaknya, gorengnya juga enak, kompornya nyaman. Nah, ini semuanya berpahala dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kata para ulama, dicontohkan oleh para ulama, memberi pembantu kepada istri, istrinya supaya tidak lelah. Tapi seringkali istri ditawari pembantu nggak mau, mau pembantu lagi enggak. Nah, maksudnya pembantu yang selevel dengan dia, nggak mau dia. Kadang-kadang ibu-ibu itu disuruh milih bingung. Kalau laki-laki kan disuruh milih mesti milih cepat nih. Pilih madu apa racun, pasti pilih madu nih. Kalau ibu-ibu disuruh milih, pilih di madu apa di racun, nggak bingung. Kon milih di madu apa di racun nih. Ra iso jawab. 681. Idza apabila saqatat jatuh luqmatu ahadikum, suapan salah satu kalian. Falyumit maka hendaklah dia singkirkan ma biha apa yang ada pada suapan tadi minal adza dari kotoran, wal yakulha dan hendaklah dia memakannya, wala yada'ha dan janganlah dia membiarkannya lisyaitan untuk setan. Maksudnya adalah kalau roti kita misalnya jatuh ke tanah itu jangan dibuang, tapi disingkirkan yang kotor dimakan lagi. Perintah wal yakulha untuk memakan ini perintah yang tidak wajib menurut para ulama, ini hanya sunnah. Karena itu kalau ada roti kita jatuh kemudian kita tidak mau makan, nggak apa-apa. Yang penting jangan dimubadzirkan. Itulah makna wala yada'ha lisyaitan. Jangan dimubadzirkan. Terus dibagaimanakan? Kasih ayam atau kasih apalah yang bisa memakan makanan tersebut. Wala yamsah dan janganlah dia mengusap yadahu telapak tangannya bil mindil dengan sapu tangan hatta yal'aqaha sehingga dia mengulumnya, au yul'iqaha atau dia mengulumkannya kepada orang lain. Jadi au di sini bukan rawinya ragu-ragu, bukan. Ini memang sabda Nabi ya. Boleh milih, boleh dikulum sendiri, boleh dikulumkan kepada orang lain. Misalnya dikulumkan kepada anak kita yang masih kecil karena dia tidak akan jijik dengan jari kita. Fa innahu karena sesungguhnya dia itu la yadri tidak tahu fi ayyi ta'amihi pada bagian makanannya yang mana al barakah yang ada berkahnya. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya segala yang berupa berkah itu hendaklah kita mencarinya. Apapun yang kata Nabi ada berkah. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya air Zam-Zam adalah barokah. Ma'u Zamzam lima syuribalahu, berarti ada berkahnya. Maka hendaklah kita senang terhadap air Zam-Zam. Kalau ada kesempatan minum air Zam-Zam, minum air Zam-Zam, berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga air hujan. Allah mengatakan ma'an mubaraka, air yang dibarokai. Hendaklah kita rakus untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. 672. Idza apabila salla menghunus ahadukum salah satu kalian saifan pedang liyangdur ilaihi supaya dia melihat kepada pedang tadi, fa arada lalu dia ingin ayyunawilahu untuk memberikan pedang itu akhahu kepada saudaranya, saudara sesama muslim, falyumidhu maka hendaklah dia menyarungkan pedang tersebut. Thumma kemudian yunawilhu hendaklah dia serahkan dia itu iyahu kepadanya. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan larangan memberikan pedang secara terhunus kepada saudara sesama muslim. Harus disarungkan dulu baru dikasihkan. Apakah ini hukum khusus pedang? Tidak. Semua senjata tajam, semua yang tajam, termasuk pisau. Maka pisau kalau diberikan kepada orang hendaklah jangan diberikan bagian tajamnya, dibalik, tajamnya arahkan kepada kita, kemudian gagangnya yang diserahkan kepada orang lain. Itu sunnahnya, caranya begitu. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita serahkan dalam kondisi tajamnya ke depan, itu kondisinya sangat buruk.
Dari jauh itu kelihatan apa? Seperti kita apa? Menodongkan kepada orang gitu. Nah, maka kondisi buruk itu tidak disukai dalam Islam ini. Meskipun niatan kita tidak untuk menodong dia, tapi kondisinya kan kondisi seperti orang nodong, itu enggak disukai oleh Islam. Karena kadang-kadang setan mengganggu, okay? Kondisinya sudah begini, kemudian kita lanjutkan lagi, akhirnya terkena juga. Nah, maka apapun yang tidak bagus, meskipun hanya dari sisi zahir saja, tetap dilarang di dalam Islam. Kemudian kata-kata akhahu, saudaranya, ini menurut para ulama, meskipun dia itu orang kafir pun juga tetap hendaklah kita melakukan sunnah ini. Kalau kafirnya kafir dhimmi, ya, kafir yang tidak halal untuk kita bunuh. Karena hukumnya sama, saudara muslim haram darahnya, kafir dhimmi juga haram darahnya. 683. Idza apabila sallama mengucapkan salam alaikum kepada kalian ahadun salah satu min ahlil kitab dari ahli kitab, faqulu maka ucapkanlah wa alaikum. Hadis muttafaqun alaih. Jadi sunnahnya kalau menjawab salamnya orang kafir itu dijawab wa alaikum, tidak pakai salam. Kata-kata wa alaikum ini ada dua riwayat. Boleh memakai wawu wa alaikum, boleh juga tanpa wawu alaikum. Hanya saja yang lebih banyak riwayatnya dan lebih sahih adalah pakai wawu. Maka sebaiknya kita gunakan yang pakai wawu. Tapi untuk sesekali nggak ada masalah, kita pakai alaikum. Apakah terjemahnya berbeda? Beda. Kalau wa alaikum ini berarti kembali kepada ucapan yang dia ucapkan. Misalnya dia mengucapkan assalamualaikum, keselamatan atasmu, maka wa alaikum dan juga padamu, maksudnya kamu juga dapat keselamatan. Lo masa orang kafir diucapi selamat? Iya, maksudnya orang kafir diucapi selamat itu mudah-mudahan kamu masuk Islam, karena dengan Islam dia akan selamat. Jadi nggak ada masalah kita mengatakan wa alaikum yang bermakna mudah-mudahan kamu juga selamat, karena maksudnya mudah-mudahan kamu masuk Islam jadi selamat. Kalau dibaca alaikum, maka artinya berbeda. Alaikum itu maksudnya alaikum ma tastahiqun. Moga-moga kalian mendapatkan apa yang kalian berhak untuk mendapatkan. Ya, namanya orang kafir berhak mendapatkan apa? Siksa. Alaikum berarti kau itu siksa. Mudah-mudahan kamu dapat siksa karena kamu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ahlul kitab, tetapi hukumnya berlaku untuk semua orang kafir, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Hindu, mau Buddha, sama aja. Adapun Nabi menyebutkan ahli kitab, para ulama katakan karena zaman dulu adanya kafir itu ahli kitab di Madinah. Di Madinah nggak ada penyembah berhala, adanya ahli kitab. 684. Idza apabila sallama mengucapkan salam al-imam, imam itu faraddu, maka jawablah alaihi kepada dia. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Maksud hadis ini adalah kalau kita sedang sholat jamaah, maka ketika kita mengucapkan assalamualaikum dari sholat itu niatan kita hendaklah menjawab salamnya Pak Imam. Karena Pak Imam kan sudah salam kan, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, salamnya Pak Imam ini hendaklah kita jawab dengan salam yang serupa, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi perintah ini, perintah untuk meniatkan menjawab imam, ini menurut para ulama perintah sunnah. Nah, sehingga tidak diniatkan untuk menjawab imam ya nggak apa-apa. Rata-rata kita salat kan nggak ada niatan itu kan. Niatannya ya selesai dari salat. Niatannya ya mengikuti Nabi. Nabi selesai salat salam, itu aja. Gitu. Tapi seandainya diniatkan untuk menjawab salam imam, nah, maka ini sesuai dengan hadis ini. Tapi memang hadis ini derajatnya diperselisihkan, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Hadis 685. Idza apabila salimat, selamat al-jumu'atu, hari Jumat, salimat maka selamat juga al-ayyam, hari-hari yang lain. Wa idza salima Ramadan, dan apabila Ramadannya selamat, salimatis sanah, maka seluruh tahun juga selamat. Hadis ini palsu. Maksud hadis ini menurut para ulama adalah apabila hari Jumatmu selamat dari dosa-dosa, maka seluruh harimu selamat dari siksaan Allah. Artinya Allah menilai hari Jumat kita. Hari Jumat kita penuh maksiat, nah hati-hati. Sepekan ini bisa jadi kita mendapatkan siksa Allah. Tapi kalau hari Jumatnya kita selamat dari dosa, maka meskipun hari-hari yang lain kita punya dosa, insya Allah tetap sepekan itu selamat, tidak disiksa oleh Allah. Demikian juga Ramadan.
Kalau Ramadannya selamat dari dosa-dosa, maka sepanjang tahun itu dia akan dijaga oleh Allah, tidak diberi siksa. Itu maksudnya. Sehingga kesimpulannya hari Jumat adalah merupakan inti dari hari sepekan, dan Ramadan adalah merupakan inti dari 1 tahun. Tapi hadis ini memang palsu. 686. Idza apabila sami'a mendengar ahadukum salah satu kalian an-nida adzan, maksudnya adzan subuh, wal ina sementara wadah itu ala yadihi masih di tangannya, alias makannya belum selesai, fala yad'hu maka janganlah dia meletakkan wadah itu hatta yaqdiya sehingga dia menyelesaikan hajatahu keperluan dia minhu dari makanan tadi. Hadis ini derajatnya sahih. Maka hadis ini menunjukkan kelonggaran agama Islam. Orang yang sahurnya telat sehingga makan sahur belum selesai sudah adzan subuh, gimana ini? Kalau dia berhenti dari makan, dia belum selesai makan, dia belum minum, haus, keselak malah, susah seperti ini, gimana? Nah, Islam itu ada kaidah di dalamnya, idza dhaqal amru tasa', apabila urusan itu menyempit maka akan menjadi longgar. Ini kaidah dalam Islam. Maka ini termasuk contohnya. Anda terdesak sempit karena sahurnya kesiangan, maka dilonggar kalau Islam. Udah, lanjutkan makan, nggak apa-apa. Hatta yaqdiya, sampai menyelesaikan hajatnya. Tapi jangan terus nambah terus, wah jiko kono meneh, jiko kono meneh. Bukan begitu. Apa yang sudah kita ambil itu dihabiskan. Tapi jangan kemudian apa? Ngambil-ngambil menu-menu yang lain, enggak begitu. Karena itu ada kaidah yang lain. Kaidah yang lain apa? Ad-darurat tuqaddar biqadariha. Kondisi darurat itu disesuaikan dengan kadar keperluannya. Nah, maka tidak boleh kemudian nambah lagi 2 piring, nambah lagi 3 piring. Nah, itu berarti tidak sesuai kadar keperluan itu. Sebagian ulama mengartikan inak wadah ini adalah khusus wadah minum, berarti hanya boleh minum tok. Salah satu yang mengatakan begitu guru kita yang sudah wafat, Ustaz Mu'in rahimahullah. Beliau ketika menjelaskan ini, beliau katakan itu boleh melanjutkan minum saja. Nah, memang ada yang menjelaskan begitu. Tetapi kata-kata inak dalam bahasa Arab ini berlaku umum, untuk makan, untuk minum sama-sama disebut inak. Karena itu pendapat yang saya ikuti bahwa sepiring tadi dilanjutkan nggak ada masalah. 687. Idza apabila sami'ta engkau mendengar ar-rajula seseorang yaqulu mengucapkan halakan nas, manusia binasa, fahuwa maka dia itu ahlakuhum, orang yang paling binasa di antara mereka. Hadis ini sahih. Maksudnya, kalau ada orang mengatakan begini, halakan nas, orang-orang sekarang ini sudah pada binasa semua, tetapi mengucapkannya dalam kondisi kesombongan, menganggap semua orang itu udah jelek semuanya, yang baik hanya dia. Nah, maka Nabi katakan fahuwa ahlakuhum, justru yang paling binasa adalah orang tadi. Kenapa? Dia sombong. Melihat orang-orang pada rusak, memangnya kamu juga nggak rusak? Apakah kamu sendiri yang suci? Kalau orang-orang lain rusak, diri kita ya sama dengan massa kita. Jadi jangan mengira diri kita paling suci, paling utama, enggak. Kalau massa kita rusak, ya kita adalah gambaran dari massa tersebut. Kita juga rusak kalau dibandingkan orang-orang zaman dulu. Nah, maka jangan sekali-kali mengatakan ucapan ini dalam rangka meremehkan mereka. Maka ucapan ini terlarangnya kalau mengucapkannya dalam rangka meremehkan. Tapi kalau dalam rangka keluh kesah alias merasa susah, kenapa orang-orang zaman sekarang rusak kayak seperti ini, laki-laki memboncengkan perempuan padahal bukan istrinya, padahal masih sama-sama di bangku sekolah, ya. Nah, kita kemudian terenyuh, kemudian merasa susah, kemudian mengucapkan halakan nas, ini nggak ada masalah begini, karena bukan dalam rangka kesombongan, tapi dalam rangka untuk memperbaiki kondisi yang ada. 688. Idza sami'ta, kalau engkau mendengar jiranaka, tetangga-tetanggamu, yaquluna mengucapkan qad ahsanta, Anda sudah berbuat baik. Faqad ahsanta, maka memang berarti Anda sudah berbuat baik. Wa idza sami'tahum yaqulun, kalau engkau mendengar para tetangga mengatakan qad asa'ta, Anda sudah berbuat jelek, faqad asa'ta, ya memang berarti Anda memang berbuat jelek. Hadis ini sahih. Maksudnya adalah
Kalau kita ingin mengetahui apakah kita ini orang yang baik atau orang buruk, maka hendaklah kita perhatikan apa komentar tetangga kepada kita. Kalau tetangga memuji kita, orangnya baik, berarti memang kita baik. Kalau tetangga mengatakan tentang kita, orangnya suka mengganggu, ya, berarti memang kita suka mengganggu. Nah, maka ucapan tetangga itu fungsinya untuk introspeksi diri. Ya. Kalau kita baik, alhamdulillah, lanjutkan kebaikannya. Kalau kita buruk, maka yang buruk itu dihilangkan. Yang dimaksud jironaka, tetangga-tetanggamu, itu adalah as-sulaha, tetangga-tetangga yang baik, yang soleh. Jadi komentar yang berfungsi adalah komentarnya orang-orang baik. Adapun komentarnya orang buruk itu enggak ada nilainya. Karena kalau orang-orang buruk ditanya Habib Rizik orang apa, pasti mereka mengatakan wong elek. Nih. Karena memang mereka orang jelek. Komentar terhadap orang baik orang jelek. Nih. Nah, maka yang dimaksud jiron adalah sulaha, orang-orang yang soleh dari tetangga-tetangga kita. 689. Idza apabila sami'tan nida, engkau mendengar azan, fa'ajib, maka ijabailah da'i Allah, penyerunya Allah yaitu muadzin. Hadis ini sahih. Yang dimaksud mengijabai itu adalah qaulan wa fi'lan. Mengijabai dengan ucapan yaitu menirukan azannya, dan mengijabai dengan perbuatan yaitu mendatangi masjid. Maka kalau kita mendengar adzan diam saja tidak menirukan, berarti belum melaksanakan perintah Nabi wajib. Kalau kita mendengar adzan sudah menirukan tapi tidak mau jamaah ke masjid, sama juga belum melakukan perintah Nabi mengijabai muadzin. 690. Idza apabila sami'tan nida, engkau mendengar adzan, fa'ajib, maka ijabailah, yaitu tadi ya, menirukan dan juga mendatangi ke masjid. Wa 'alaikas sakinah, dan selalulah engkau tenang. Jadi jangan gerusa-gerusu datang ke masjid, jangan lari-lari. Fa in asabta, kalau engkau mendapatkan furjatan, tempat yang longgar, fataqaddam ilaiha, maka majulah kepadanya. Wa illa, tapi kalau tidak ada tempat yang longgar, fala tudayyiq, maka janganlah kamu mendesak ala akhika, terhadap saudaramu ya. Jadi memaksakan kita masuk ke saf pertama padahal sudah penuh, enggak boleh. Waqra, dan bacalah ma tasma'u udhunuka, apa yang didengar oleh telingamu, atau ma tusmi'u udhunaka, apa yang kamu perdengarkan kepada telingamu. Maksudnya kalau salat jamaah kita tidak boleh bersuara keras ya. Karena kalau salat berjamaah kita bersuara keras, orang sebelah kita akan terganggu. Meskipun yang kita keraskan itu adalah bacaan Quran, enggak boleh. Waqra, bacalah, yaitu bacaan Quran atau wirid-wirid salat, ma tasma'u udhunuka atau ma tusmi'u udhunaka ya. Cukup yang kita dengarkan sendiri aja. Orang lain jangan sampai mendengar karena akan mengganggu. Nah, kalau bacaan Quran saja tidak boleh kita mengeraskan, apalagi selain bacaan Quran. Misalnya gelegean dan sebagainya. Nah, maka tidak sepantasnya gelegean itu dipolkan pada waktu salat jamaah, enggak. Kalau guru saya mencontohkan begini, dibuka ini. Masukkan. Nah begitu, masukkan dalam baju kita sehingga baunya tidak menyebar kemana-mana. Karena mohon maaf, sate itu enak, tapi glegekane sate ra karo-karoan, ranggune ra enak. Kalau satenya enak, glegekane nggak ada enak, nggak ada enaknya, nggak ada. Maka Nabi katakan wala tu'dzi jaraka, jangan kamu ganggu tetanggamu. Nah, termasuk tetangga adalah orang yang sebelah kita di sholat tadi, itu tetangga sholat itu. Wasolli, dan sholatlah sholat muwaddi, seperti sholatnya orang yang akan pisah, maksudnya orang yang akan mati. Jadi maksudnya kita disuruh sholat dengan membayangkan ini sholat terakhir kita. Ini sholatnya orang-orang sufi begitu Pak. Orang sufi selalu mengajarkan kita, kalau kamu sholat bayangkan habis sholat kamu mati. Jadi ini sholat terakhir. Nah, kalau kita membayangkan begitu, insya Allah sholatnya bisa khusyuk. Insya Allah nggak akan bayangkan mikir nikah lagi, nggak akan. Meh mati nikah meneh piye. Tapi kalau bayangannya masih hidup lama, pas sholat malah bayangkan nikah kedua, ketiga, keempat, ini rasido sholat nih. 691. Idza sami'tumun nida, kalau kalian itu mendengar adzan, faqulu, maka ucapkanlah mithla, semisal persis ma yaqulul muadzin, apa yang diucapkan oleh muadzin. Hadis ini sahih, riwayat Imam Malik dan yang lain-lain. Kata-kata faqulu, tirukanlah muadzin. Ini perintahnya wajib atau sunnah, diperselisihkan ulama.
Menurut madhab Syafi'i, perintah ini adalah nadban, sunnah. Menurut madhab Hanafi, perintah ini adalah wujuban, wajib. Jadi kalau tidak menirukan azan itu berdosa menurut madhab Hanafi. Kalau madhab Syafi'i enggak, ini karena perintahnya sunnah saja. Saya dalam hal ini mengikuti madhab Syafi'i. Kenapa? Mereka punya hujjah, hujjahnya kuat. Kata mereka, yang memalingkan perintah ini dari wajib adalah adanya ijma', sepakat para ulama bahwasanya azannya itu sendiri adalah tidak wajib. Jadi azan sama qomat itu nggak wajib. Artinya gini, kalau ada sholat jamaah tidak pakai azan, tidak pakai qomat, langsung sholat, apakah sah? Sah. Hanya kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Ya karena tidak sesuai di masa Nabi SAW. Tapi sah, dan itu kadang-kadang terjadi. Petugas azan nggak ada, kemudian tidak ada muadzin, tapi sudah terkumpul banyak orang. Nah, dikira sudah azan, akhirnya langsung aja dikomati, tanpa azan, hanya langsung pakai komat. Sah nggak? Sah, nggak ada masalah. Tidak harus diulangi, nggak. Nah, maka karena asalnya yaitu azan dan komatnya saja tidak wajib, maka apalagi menirukannya itu berarti juga tidak wajib juga. Itu alasannya mazhab Syafi'i. Kemudian di sini Nabi mengatakan misla, semisal persis. Berarti boleh menirukan azan persis betul-betul yang dia ucapkan. Termasuk hayya 'alas shalah, ditirukan hayya 'alas shalah, enggak apa-apa. Meskipun hadis yang sahih mengatakan ditirukan la haula wala quwata illa billah. Tapi dulu pernah saya sampaikan ya bahwa ada dalil yang sahih juga boleh kita menirukan hayya 'alas shalah dengan hayya 'alas shalah. Dilihat di dalam kitab Mustadrak 'alas Sahihain karya Al-Imam Hakim. Tulis di sini qala hayya 'alas shalah. Nah, di sini Nabi menjelaskan apabila telah mengumandangkan azan seorang muadzin, maka pintu-pintu langit dibuka, doa dikabulkan. Siapa yang mengalami satu kesusahan atau kesulitan hidup, hendaklah dia tunggu-tunggu orang yang azan. Kalau dia takbir, takbirlah. Kalau dia tasyahud, tasyahudlah. Kalau dia mengucapkan hayya 'alas shalah, maka dia juga mengatakan hayya 'alas shalah. Jadi boleh ditirukan dengan hayya 'alas shalah. Kalau dia mengucapkan hayya 'alal falah, maka dia juga mengucapkan hayya 'alal falah. Kemudian di akhir dia membaca doa, Allahumma rabb hadhihi da'watis shadiqatil mustajabatil mustajabulaha da'watul haqq wa kalimatil haqq ahyina 'alaiha wa amitna 'alaiha wa ba'athna 'alaiha wa ja'alna min khiyari ahliha ahya'an wa amwatan. Thumma yas'al. Kemudian dia itu minta apa saja bebas hajatahu, hajat yang dia inginkan. Ini haditsun sahih. Nah, berarti boleh kita menirukan muadzin persis betul-betul seperti yang dia ucapkan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, enggak apa-apa. Diperkecualikan apabila muadzin ini azannya tidak syar'i, seperti azannya Syiah. Mereka mengatakan hayya 'ala khairil amal. Nah, itu jangan ditirukan. Kenapa? Karena itu bukan azan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak berlaku hadis ini. Ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin, enggak berlaku. Kalau guru saya dulu mengatakan, kalau Syiah mengatakan hayya 'ala khairil amal, jawablah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena ini musibah, musibah dalam agama, azan diubah-ubah. 692. Idza sami'tumun nida, apabila kalian mendengar azan faqumu, maka berdirilah. Fa innaha, karena sesungguhnya azan itu azmatun, satu kewajiban minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah salat jamaah itu wajib. Tapi hadis ini derajatnya palsu menurut Al-Albani. 693. Idza sami'tum, apabila kalian mendengar ar-ra'da, guntur, fadhkurullaha, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala, zikirlah kepada Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya guntur itu la yusibu, tidak akan mengenai dzakiron, orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dhaif. Adapun bacaan apabila kita mendengar guntur, maka tidak ada yang sahih dari Nabi, tetapi ada yang sahih dari para sahabat. Sebagian sahabat kalau mendengar guntur mengucapkan ini, Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Surat Ar-Ra'd ayat 13, tapi bagian awalnya diganti.
Subhanalladzi, ada tambahan, subhanalladzi, maha suci zat yang yusabbihur ra'du bihamdihi, guntur itu bertasbih memuji Allah, wal malaikatu min khifatih, juga malaikat bertasbih karena takut kepada Allah. Guntur bertasbih kepada Allah. Jadi ar-ra'd itu bertasbih, guntur itu bertasbih. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan ar-ra'du, guntur itu adalah malakun, itu seorang malaikat, dia itu min malaikatillah, dari para malaikat-malaikat, muwakkalun bis sahab, ditugasi ngurusi awan, ma'ahu makharik min nar, dia bawa pedang-pedang dari api. Untuk apa pedang itu? Yasuqu bihas sahab, dia menggiring dengan pedang tadi awan-awan, haitsu sya'allah, ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Tirmidzi. Maka menurut hadis ini sahih ya. Menurut hadis ini suara guntur yang kita dengar itu suaranya malaikat. Nah, wallahu alam, apakah suaranya ucapan beliau sambil mukul sambil teriak, wahyo marorono, atau itu suaranya pedangnya, pedangnya dipukulkan pada awan maka muncul apa? Suara tadi. Wallahu alam. Ala kulli hal hadisnya sahih bahwa guntur adalah malaikat. 694. Idza sami'tum, apabila kalian mendengar ar-ra'da, guntur, fasabbihu, maka tasbihlah, wala tukabbiru, jangan takbir. Hadis ini dhaif. Tetapi memang sepantasnya kalau mendengar guntur itu tasbih bukan takbir. Jadi wirid itu masing-masing ada tempatnya. Mendengar kebakaran takbir, melihat kebakaran takbir, mendengar guntur tasbih. Kenapa? Karena tadi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Nah, maka yang pantas untuk mendengar guntur adalah tasbih bukan takbir. 695. Idza apabila sami'tum, kalian mendengar aswata, suara-suara ad-diyakah, ayam-ayam berkokok, fasalullah, maka mintalah kepada Allah, min fadlih, dari karunia-Nya Allah. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya ayam-ayam itu ra'at malaka, melihat malaikat. Wa idza sami'tum, apabila kalian mendengar nahiqal himar, ringkik keledai, fata'awwadhu billah, maka berlindunglah kepada Allah, minasyaitan, dari setan. Fa innaha, karena sesungguhnya keledai-keledai itu ra'at syaitana, melihat setan. Hadis ini muttafaqun alaih, sahih. Dalam riwayat yang lain ada tambahan selain keledai, yaitu lolongan anjing. Nah, maka anjing sama keledai sama, yaitu melihat setan. Adapun kalau ayam ini melihat malaikat. Nah, sebagian orang tanya sama saya, saya itu pernah melewati anjing kok dia melolong, apakah saya sini setan? Pertanyaannya begitu. Nah, saya jawab, ya mungkin panjenengan ditemani setan sehingga anjingnya menggonggong. Ya nggak harus begitulah ya. Tidak harus kita menganggap bahwa diri kita setan. Tapi yang jelas ini sabda Nabi sahih, kalau ada anjing menggonggong atau keledai meringkik, ini berarti melihat setan. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa kalau ada para malaikat, maka disunahkan kita itu untuk berdoa. Ada ayam bersuara, berkokok, ini berarti dia melihat malaikat. Nah, kita disuruh fasarullah, doa kepada Allah. Kenapa kita disuruh berdoa ketika ada malaikat? Karena malaikat itu mengaminkan doa yang didengar dari manusia. Jadi malaikat itu masya Allah, mereka itu orang-orang yang makhluk-makhluk yang mereka suka beramal soleh, membantu manusia dalam kebaikan. Kita berdoa, malaikatnya tidak ikut dapat doa kita, tapi dia mengaminkan, amin amin. Diaminkan oleh malaikat yang mendengar doa tadi. Apakah ada dalilnya? Ada. Rasulullah SAW bersabda, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat itu tu'amin, mengaminkan, ala ma yaqulu ahlul bait, apa yang diucapkan oleh penghuni suatu rumah. Dalam riwayat yang lain, ma taqulun, apa yang kalian ucapkan. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran yang lain bahwa ayam memiliki fadilah. Ya, fadilahnya adalah kalau dia berkokok itu melihat malaikat. Kenapa begitu? Karena ayam ini punya kebiasaan yang sangat bagus. Apa kebiasaannya? Beliau bersabda, la tasubbudik, kalian jangan mencela ayam,
Fa innahu karena ayam jago itu yuqidhu lis-sholati, membangunkan orang untuk sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi ayam ketika berkokok itu kata Nabi itu membangunkan untuk sholat. Maka jam 1 malam kita dengar ada yang berkokok, itu maksudnya bangunkan kita, ayo tahajud ratu ruwai. Jam 2 dengar lagi, itu membangunkan kita, kayak males men, jam 1 gelem tangi, bangunkan lagi. Jam 3 nanti kita mendengar lagi. Nah, jadi Masya Allah, ayam ini setiap saat dia amal soleh membangunkan manusia. Nah, karena itulah diberi fadilah oleh Allah bisa melihat malaikat sehingga dia kemudian berkokok. Ada satu ulama mengatakan kalau malah ini yang konon yang mengatakan adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, ayam itu kalau berkokok dia itu berkata begini, Uzkurullah ya ghafilin, zikirlah kepada Allah wahai orang yang lalai. Kuku itu apa? Zikira kepada Allah wahai orang yang lalai. Itu kata Nabi Sulaiman, konon begitu, wallahu alam. Nabi Sulaiman kan paham bahasa ayam, Pak. Nah, kata Nabi Sulaiman, ini riwayat, benar atau enggak, wallahu alam. Nanti tanya aja kepada Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan kita semuanya berjumpa dengan Nabi Sulaiman dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 696, idza apabila sami'tum kalian mendengar bijabalin gunung zala pindah an makanihi dari tempatnya, fasaddiqu maka benarkanlah berita itu. Maksudnya mungkin bisa terjadi, itu bisa. Tapi wa idza sami'tum birajulin, kalau kalian mendengar seseorang zala an khuluqihi, yang dia itu bergeser dari akhlaknya, jadi akhlaknya berubah, fala tusaddiqu, jangan kalian benarkan, enggak mungkin itu. Fa innahu karena sesungguhnya orang itu yasiru, dia akan menjadi ila kepada majubila alaih, sesuatu yang dia itu diciptakan di atasnya. Jadi setiap manusia itu sudah diciptakan atas satu watak tertentu sehingga dia tidak bisa bergeser dari watak tersebut. Tapi hadis ini dhaif, karena dhaif maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Anggaplah sahih, maksud hadis ini adalah rata-rata kebiasaan manusia begitu. Jadi bukan berarti manusia itu tidak bisa berpindah akhlaknya sama sekali, enggak. Tapi kebiasaannya rata-rata manusia kalau sudah mempunyai satu watak tertentu itu susah untuk berubah. Misalnya suka marah misalnya, ya udah sampai mati ya begitu itu. Tapi ada juga orang yang bisa berubah, ada. 697. Idza sami'tum apabila kalian mendengar mayya'tazi, orang yang dia itu menisbatkan diri atau berbangga diri bi'azail jahiliyah, dengan nisbat-nisbat jahiliyah, dengan kebanggaan-kebanggaan jahiliyah, fa'a'duhu, maka dulu pernah ya, a'duhu itu kalau bahasa kita yang gampang, pisuilah dia, yaitu kita disuruh mengatakan kepada dia, umsus badra ummik, hisaplah kemaluan bapakmu atau kemaluan ibumu. Jadi maksudnya karena kamu membanggakan nenek moyangmu, maka isaplah kemaluan nenek moyangmu sana. Nah, ini kata-kata yang kasar, pisuan kepada orang yang membanggakan diri dengan kebanggaan jahiliyah. Wala tukannu, dan janganlah kalian menggunakan kinayah. Maksudnya jangan menggunakan kata-kata halus, tapi gunakanlah kata-kata yang jelas, yaitu mengatakan iseplah burungnya bapakmu. Jadi kata-katanya jelas, burung atau kemaluan atau apanya yang jelas, nggak usah pakai kata-kata halus. Kalau orang Arab itu pakai kata-kata halus menggunakan kata-kata anu. Nah, jangan pakai kata-kata anu, tapi langsung aja zakarnya bapakmu, iseplah sana. 698. Idza sami'tum apabila kalian mendengar nibahal kilab, anjing menggonggong, gonggongan anjing, wa nahiqal himar, dan ringkian keledai bilail di waktu malam, fata'awwadhu, berlindunglah billah kepada Allah minasyaiton, dari setan. Fa innahunna, karena sesungguhnya mereka itu yaroina ma la tarawna, melihat apa yang kalian tidak lihat, yaitu melihat setan. Wa aqillu, dan sedikitkanlah al khuruj, keluar, idza apabila hadaat, telah tenang, ar-rijl, kaki. Maksudnya jangan banyak keluar rumah kalau sudah gelap gulita. Jam 12 malam, nah itu kaki sudah tenang, maksudnya kaki sudah ada di rumah masing-masing, sudah nggak ada yang berjalan-jalan. Nah, maka pada kondisi itu jangan banyak keluar rumah. Kenapa? Fa innallah, karena Allah azza wa jalla yabuthu, menebarkan
fi lailihi pada malam harinya, min khalqihi dari makhluknya, ma yasha apa yang dia kehendaki. Artinya banyak keburukan-keburukan yang berkeliaran pada malam hari. Maling keluar malam hari, jamret malam hari, demikian juga ular keluar malam hari. Wa ajifu dan tutuplah al-abwaba pintu-pintu rumah. Wadhkuru smallah 'alaiha dan sebutlah nama Allah. Jadi kalau kita nutup pintu malam hari itu baca bismillah, bismillah tutup. Jendela juga begitu, nutup bismillah, bismillah. Supaya apa? Fa inna syaitan, karena sesungguhnya setan itu la yaftahu baban ujifa, tidak bisa membuka pintu yang dikunci, wa dzukira smallah 'alaihi, sambil disebut nama Allah padanya. Nah, maka hati-hati kalau kita nutup pintu rumah tidak baca bismillah, setan masih bisa masuk. Tapi kalau sambil nutup sambil bismillah, nah, setannya nggak bisa masuk. Wa ghattu dan tutuplah al-jirar, wadah-wadah air, guci-guci. Wa auqi'u dan ikatlah al-qirab, girbah-girbah. Girbah itu wadah air dari apa namanya? Dari kulit. Wa akfi'u dan baliklah al-aniyah, wadah-wadah. Maksudnya wadah yang kosong hendaklah dibalik. Kenapa? Karena kalau tidak dibalik, dikhawatirkan nanti dimasuki oleh makhluk yang bernyawa yang berkeliaran malam hari. Tikus masuk atau coro masuk dan sebagainya. Nah, maka dibalik saja. Hadis ini derajatnya sahih. Inilah adab yang diajarkan Islam. Kita hidupnya teratur kalau kita itu mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pelajari sunnah sebelum tidur dia akan gosok gigi. Karena diperintahkan oleh Nabi. Setelah makan cucilah tanganmu, jangan langsung tidur. Ada perintah dari Nabi. Nah, kalau tangan saja disuruh untuk cuci, apalagi gigi lebih harus untuk dibersihkan. Jadi orang yang pelajari sunnah insya Allah hidupnya akan lebih tertib daripada yang tidak mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 699. Idza sami'tumul hadis, kalau kalian mendengar hadis anni dari saya, ta'rifuhu qulubukum, yang mengenalinya hati-hati kalian. Wa talinu lahu asy'arukum, dan lembut terhadapnya rambut-rambut kalian. Wa absyarukum, dan kulit-kulit kalian. Maksudnya kita mendengar itu biasa, santai, jadi kulit kita tidak berdiri bulu kuduknya, enggak. Wa tarawna, dan kalian melihat annahu, bahwasanya hadis tersebut minkum qarib, dari kalian itu dekat, jadi sesuatu yang biasa kita dengar. Fa ana, maka saya Nabi, aulakum bihi, orang yang paling dekat terhadap kalian dengan hadis tersebut. Sebaliknya, wa idza sami'tum, kalau kalian mendengar al hadis, satu hadis anni dari saya, tungkiruhu qulubukum, hati-hati kalian mengingkarinya, hadis kok isinya kayak yang ini. Wa tangfiru minhu asy'arukum, juga rambut-rambut kalian lari darinya, alias berdiri rambutnya mendengar hadis yang aneh tadi. Wa absyarukum, dan juga kulit-kulit kalian. Wa tarawna annahu ba'uda minkum, atau ba'idun minkum, ba'idun atau ba'uda di situ, ba'idun ya. Dan kalian melihat bahwasanya hadis itu jauh dari engkau, dari kalian. Wa ana ab'adukum minhu, maka saya ini orang yang lebih jauh di antara kalian dari hadis tersebut. Hadis ini sahih. Jadi hadis palsu itu sudah ketahuan. Kalau ada orang memalsukan hadis, itu para ulama-ulama yang sudah sering mendengar hadis Nabi, itu begitu ada hadis palsu itu langsung terasa, ya hadis kayak begini, nggak mungkin kayak begini, nggak mungkin Nabi mengatakan begini. Nah, maka kata Nabi, kalau kalian mendengar hadis kok hati kalian mengingkari, maka saya lebih mengingkari. Tidak mungkin itu sabda saya, nggak mungkin. Tapi tentu saja ini disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat, Pak. Yang para sahabat itu setiap harinya mendengar hadis Nabi. Sehingga begitu ada hadis yang dipalsukan dari Nabi, langsung hatinya tidak terima, berontak hatinya. Maka hadis ini tidak berlaku untuk kita loh. Kalau kita karena sedikitnya ilmu kita jarang mendengar hadis. Begitu ada hadis baru, kita mengatakan hadis kok baru kayak begini, ini palsu paling. Nah, itu perasaan kita itu nggak berlaku, Pak. Kenapa? Kita orang-orang bodoh. Disampaikan hadis sahih baru, belum pernah mendengar, kita mengingkari. Ya wajar kita mengingkari, nggak pernah belajar hadis, ya kan? Nah, maka ini jangan diterapkan untuk kita yang bodoh-bodoh ini, enggak. Ini yang menerapkannya adalah para ulama-ulama ahli hadis. 700. Idza sami'tum, kalau kalian itu mendengar bitta'un, wabah penyakit, bi'ardin, pada suatu tempat, fala tadkhulu alaih, jangan masuk pada tempat tersebut. Wa idza waqa'a, dan apabila terjadi wabah, wa antum bi'ardin, sementara kalian berada di suatu tempat yang ada wabahnya,
fala takhruju minha, maka janganlah keluar dari tempat tersebut firaram minhu, karena lari dari wabah tadi. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan adab bagaimana kita bersikap kalau ada wabah penyakit. Kalau di suatu tempat ada wabah, kita bukan berada di situ, jangan masuk situ. Kalau kita di tempat tersebut, maka kita jangan keluar. Tapi jangan keluarnya adalah firaron. Apabila keluarnya untuk lari, itu yang dilarang. Kalau keluarnya tidak untuk lari, nggak apa-apa. Jadi misalnya kita keluar karena memang punya hajat untuk keluar. Kita ada keperluan untuk mengajar di suatu tempat misalnya. Nah, kita berada di tempat yang ada wabahnya di situ. Boleh nggak kita tetap keluar? Nggak ada masalah. Memang keluarnya ada keperluan. Tapi kalau firaron, ini yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa masalah-masalah kesehatan itu pun juga dibahas di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau dari sisi kesehatan kan sangat masuk akal begini. Ada tempat berwabah, kita dilarang masuk karena khawatir akan merembet sama kita. Nah, ini berarti menjaga kesehatan manusia. Kemudian ada suatu tempat wabah, orang tidak boleh lari dari tempat tersebut. Masuk akal ini, karena kalau dia lari dari tempat tersebut, semua orang lari, malah wabahnya menyebar kemana-mana. Tapi seandainya mereka yang berada di tempat wabah tadi diisolasi, nggak boleh keluar kemana-mana, maka wabahnya hanya tercakup pada terbatas pada tempat tadi saja, sehingga keamanan terlaksana untuk tempat-tempat yang di sekitarnya. Maka ini semuanya menunjukkan bahwa Islam memang agama yang sangat sempurna. Segala masalah dibahas oleh Islam, termasuk juga masalah-masalah kesehatan manusia. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, benarnya dari Allah. Nah, kalau ada salahnya astagfirullahaladzim li wa lakum. Dan saya umumkan, tolong diperhatikan, satu hari besok libur, utlah, satu hari saja, satu hari Sabtu, satu kali Sabtu besok libur. Berikutnya insya Allah masuk lagi. Subhanakallahumma rabbana bihamdik.